Cek, cek. Oke, selamat pagi teman-teman. Eh, Kembali lagi bersama saya. Eh, Pagi ini kita akan membahas materinya sama, sebenarnya judul materinya sama, perencanaan partisipatif dan SDGs. Yang kemarin udah ada Bu Mila Karmila yang ngisi, terus sekarang Bu Wandari yang kedua gitu. Tapi semoga ada hal yang beda kemudian yang dijabarkan gitu. Jadi harapannya materi perencanaan partisipatif ini bisa menambah ilmu teman-teman ketika nanti berpraktik di kampung gitu, karena harapannya proyek-proyek yang nanti yang didevelop itu juga tidak hanya proyek yang dianggap ideal, namun juga kemudian yang secara tidak langsung itu mewadahi harapan-harapan dari warga-warga kampung tersebut itu. Jadi partisipasi warga dan uh, apa ya, partisipasi warga terutama, dan kemudian ada beberapa pihak yang kemudian juga harus dilibatkan dalam proses perencanaan. Ya kalau dalam konteks kecil kampung gitu. Mungkin itu nanti detailnya bisa Bu Wiwandari jelaskan. Perlu perkenalan teman-teman dulu nggak Bu? Ya, jadi seperti biasa nanti teman-teman bisa berkenalan, mungkin nama, terus jurusan kuliah gitu ya. Oke, silahkan Debbie. Perkenalkan, nama saya Debbie dari Ilmu Komunikasi Udinus. Perkenalkan, nama saya Septian Rifki Sugiharto, saya dari Sastra Indonesia Undip. Perkenalkan Ibu, saya Alda dari Fisika UNES. Ya, salam Ibu, saya Iza dari UIN Wali Songo. Perkenalkan, nama saya Bentar Ibu. Saya dari USM jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi Bu. Saya Dira, saya dari UIN jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Selamat pagi, saya Acong, saya dari Pekalongan. Selamat pagi, saya Munif dari UIN Wali Songo, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Keluarga Perdata. Daerah kota. Ponolawen. Yang kebanjiran daerah Bandengan sama Panjang. Berarti bukan daerah Mas. Bukan. Berarti kampungnya juga di Pekalongan atau di Semarang? Di Semarang. Oke, langsung saja Bu, silahkan. Terima kasih banyak Mas Pupung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Mas dan Mbak semuanya. Sebelumnya mohon maaf kalau saya terlambat, tapi sudah izin sih sama sama Mas Adin. Harusnya minggu depan, tapi karena minggu depan nggak bisa, alhamdulillah bisa tukeran sama yang hari ini. Nggak tahu sama siapa itu Mas. Oh jadi akhirnya banyak perubahan dari jadwal semula ya. Ya kalau nama saya panjang Wiwandari Handayani, tapi bisa dipanggil Wiwi ya. Saya nama singkat saya Wiwi. Saya udah kenal lama sih sama Mas Adin, udah sering kerja bareng juga. Cuma sayangnya belum ada kesempatan untuk kolaborasi yang lebih intensif. Senang sekali bisa ketemu di sini dengan rekan-rekan semuanya. Sehari-hari saya di PWK Undip Mas, makanya senang juga ada PWK dari USM. Tapi rasanya Bapak Ibu dosen di PWK USM juga dari PWK Undip ya. Rasanya kayak gitu sih. Ya. Tadi Mas Popong sudah sampaikan kalau sudah ada pembahasan ya dengan Bu Mila. Bu Mila kan juga PWK ya, PWK Unisula mengenai SDGs juga. SDGs sedikit. Ya mungkin kalau paparan yang saya siapkan pada hari ini sebenarnya lebih kepada
lebih kepada SDGs-nya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita kaitkan dengan ketahanan masyarakat, karena harapannya kan ini intervensinya ke kampung ya. Jadi saya mencoba mengkaitkan dengan SDGs yang berhubungan dengan kampung. Ada yang tahu nggak SDGs berapa? Sejauh mana sih familiar sama SDGs? Ada yang mau ini nggak? SDGs ada berapa? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Pernah dengar kan? Tapi sama Bu Mila udah disinggung kan ya? SDGs itu Sustainable Development Goals. Kalau di bahasa Indonesia kan itu TPB ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini belum ada. Oh, udah ada tuh. Kalau mau dihitung sih. Ada berapa Mas tujuan pembangunan berkelanjutan? Nggak ada yang tahu. Ada 17 ya. Ada 17. Jadi itu adalah komitmen. Kenapa sih tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini menjadi penting ya dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh dunia? Karena ini adalah komitmen global. Komitmen global yang ditetapkan oleh seluruh negara. Jadi seluruh negara di dunia ini sudah berkomitmen untuk mencapai tujuan pembangunan ini melalui PBB ya, melalui UN. Itu disepakati kalau dulu ada Millennium Development Goals ya, MDGs. Nah, setelah MDGs itu berakhir, itu kemudian diganti menjadi SDGs. Kalau MDGs itu dulu lebih kepada tujuan-tujuan yang sifatnya sosial ekonomi, kayak kesehatan, pendidikan. Kalau SDGs ini lebih luas lagi daripada MDGs, targetnya itu 2030. Nah, ini adalah komitmen seluruh negara di dunia yang menjadi anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, UN, bahwa dalam melaksanakan pembangunannya kita harus mencapai target-target SDGs. Nah, target SDGs ini dibagi ke dalam 17 tujuan begitu. Di sini sudah ada penjelasannya. Total ada 169 target dan 248 indikator. Ini tujuan global ya, bukan hanya Indonesia. Jadi setiap negara itu harus memenuhi target 169 target ini dan 248 indikator yang dijabarkan ke dalam 17 tujuan. Berarti kemarin ini belum dibahas ya sama Bu Mila. Kalau belum, mari kita simak sekilas ya, biar walaupun nanti kita pendalamannya kan hanya pada tujuan yang berkaitan dengan masyarakat begitu, tapi boleh kita intip dulu supaya semua cukup familiar dengan ini. Jadi yang pertama itu kemiskinan. Jadi salah satu indikatornya adalah bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian menghilangkan kelaparan. Jadi zero hunger, mengurangi kelaparan. Kemudian kalau nggak salah di selanjutnya ada yang bahasa Indonesianya ya, tapi sebelum sampai ke sebelahnya mungkin bisa dibaca dulu di sini. 2030 itu targetnya dari dunia. Jadi kita harus melaporkan nanti tahun 2030 Indonesia tuh berkontribusinya tuh bisa sebanyak apa gitu ya mencapai targetnya. Kemudian tadi PBB sudah saya sampaikan, 2015 ada 17 tujuan. Kesepakatan ya, seruan dari seluruh negara baik maju atau berkembang, dan kesadaran untuk mengakhiri semua ini yang termasuk ke dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada 169 target dan 248 indikator. Nah, ini hanya sedikit untuk menyampaikan bahwa sebenarnya masing-masing tujuan itu saling berkaitan. Nggak mungkin satu tujuan itu tidak terpengaruh dengan tujuan pembangunan yang lainnya. Jadi pasti saling berkaitan. Nah, ini mari kita simak satu-satu. Tadi yang saya sampaikan ada padanan bahasa Indonesianya. Tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, ini apa nih? Kehidupan sehat. Jadi sektor kesehatan ya, kesehatan, pendidikan berkualitas. Jadi sebenarnya kalau peran pemuda, ini kan konteksnya pemuda nih kita, kecuali saya masuk kategori pemuda udah enggak kayaknya. Di sini pemuda semua deh kayaknya, kecuali saya ya. Nanti kita lihat definisi pemuda ya, yang penting berjiwa muda ya.
sebenarnya kalau dari SDGs ini kontribusi pemuda tuh ada di indikator yang keempat sebenarnya. Apa yang harus dilakukan pemuda dan sebagainya. Kalau di tujuan pembangunan berkelanjutan ini ada di SDGs 4. Kemudian ada kesetaraan gender. Gender di sini nggak hanya laki-laki dan perempuan ya, tapi juga disabilitas. Jadi apa namanya, kan tagline-nya itu no one left behind. Jadi kalau mungkin pernah dengar semangatnya SDGs ini no one left behind. Jadi semua tidak boleh ada yang ditinggalkan. Dan saya kira ini semangat yang harus dipegang juga oleh teman-teman nanti ketika masuk ke kampung, bahwa biasanya kan gini ya, pasti dari Histeria mungkin sudah mengingatkan, mungkin kemarin juga sudah pernah disinggung, kalau ke kampung itu mungkin biasanya ada yang dominan gitu ya, kemudian nanti ada yang mungkin jadi tidak partisipatif atau apa, dan kita kecenderungannya biasanya kemudian cuma interaksi sama yang dominan-dominan aja gitu. Nah kalau menurut prinsip kesetaraan ini sebenarnya no one left behind, jadi artinya jangan sampai kita kemudian hanya memperhatikan pihak-pihak tertentu saja gitu. Ini salah satu tantangan kalau kita bergerak pada level komunitas ya, karena biasanya komunitas kan pasti ada pemetaan peran dan keterlibatannya juga ya. Nah ini bagaimana caranya kita bisa merangkul semua. Nah ini saya kira salah satu tantangan teman-teman yang bergerak pada bidang perencanaan partisipatif, pembangunan komunitas dan sejenisnya gitu. Kemudian ini apa Mas, aku nggak kebaca. Air bersih ya, air bersih. Bisa jadi nanti ada juga program mungkin kampung yang berhubungan dengan air bersih. Udah pernah ada belum yang kaitannya dengan air bersih? Histeria? Belum ya? Kalau untuk penyediaan belum ya. Sanitasi ini banyak jadi problem ya, sanitasi di daerah perkotaan seperti Semarang ini. Kemudian energi, jadi renewable energy, kalau sekarang kan isunya kita harus mengurangi penggunaan energi. Ini isunya kita harus menggunakan energi yang terbarukan gitu. Nanti bagus juga kalau ada proyek dari sini yang mengenalkan ke masyarakat atau mendorong masyarakat pada skala yang kecil saja nggak apa-apa, agar mulai memahami ya penghematan energi yang kayak gitu-gitu ya, atau bagaimana kita memanfaatkan energi yang terbarukan, ini ada di sini. Kemudian pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi ini jadi masalah di Kota Semarang, nanti saya singgung juga di akhir, karena salah satu mungkin kemarin sudah ada Pak Budi Prakoso ya, nggak tahu Pak Budi cerita atau enggak tuh, curhat. Curhat, banyak curhatnya ya, karena salah satu persoalan Kota Semarang tuh yang paling dominan tuh pengangguran. Nah ini tantangan juga bagi generasi muda ini kan, lapangan pekerjaan dan seterusnya, ini masuknya di tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-8. Kemudian industri, infrastruktur ya, industrialisasi ini masuknya ke sini, SDG 9. Yang 10 ini apa Mas? Berkurangnya kesenjangan ya, jadi kan harus antara yang kaya dan yang miskin, antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan itu harusnya sudah lebih berkurang kesenjangannya, pemerataan pembangunan. Kemudian yang SDGs ke-11 itu kota dan ya. Nah, ini sebenarnya kita nanti banyak masuk ke yang SDG 11, karena kenapa di sini kota pemukiman yang berkelanjutan ya, sebenarnya aslinya tuh sustainable cities and communities. Jadi ini sebenarnya pembangunan dan pembangunan kota yang berkelanjutan itu juga kaitannya dengan komunitas yang berkelanjutan. Kita nanti banyak masuk ke SDG 11 sebenarnya. Kalau kegiatan Histeria ini secara umum sebenarnya kalau yang dikaitkan dengan target SDGs itu masuknya di SDG 11 Mas. Bagaimana mendorong pembangunan pada daerah perkampungan gitu ya, agar ada keterlibatan masyarakatnya, remajanya dan sebagainya, itu masuk ke SDG 11. Kemudian yang ke-12 ini apa Mas? Ya, ini pernah dengar istilah circular economy enggak? Belum ya. Circular economy itu istilah baru yang mungkin baru mencuat itu 2-3 tahun terakhir ini. Ini kaitannya dengan SDGs 12, bahwa bahwa kegiatan ekonomi itu harusnya zero waste.
Jadi circular economy itu dalam bahasa yang sederhananya tuh zero waste, jadi nggak boleh menghasilkan sampah gitu. Jadi misalnya kita di kota ini minum pakai apa itu plastik ini, harusnya juga sudah ada yang merecycle plastiknya jadi apa gitu ya. Terus begitu sampai akhirnya kita nggak menghasilkan sampah yang dibuang ke laut, yang malah mencemari tanah gitu. Harusnya semua sampah yang kita hasilkan, padat ataupun sampah cair itu sudah bisa didaur ulang, di recycle. Nah ini yang masuk di SDGs 12. Istilah kerennya tuh sekarang circular economy. Mudah-mudahan nanti kalau dengar circular economy sudah tidak bingung lagi, itu untuk merepresentasikan di SDGs 12. Kemudian SDGs 13 itu perubahan iklim. Climate change ini isu yang hangat juga. Kemarin baru ada COP ya, mungkin tahu atau tidak, COP 27 di Mesir itu pertemuan terkait dengan perubahan iklim dari seluruh dunia. Ini karena nyatanya ini penting juga untuk teman-teman ketahui, faktanya perubahan iklim itu sudah terjadi, ada kenaikan suhu gitu ya. Terasa nggak? Terasa ya. Ada kenaikan suhu dan kita berkomitmen untuk menjaga supaya suhu tidak naik lagi. Ada yang tahu sampai berapa derajat? 1,5 ya. Jadi sudah ada komitmen global untuk menjaga, karena ketika suhu itu meningkat itu implikasinya banyak, karena kan siklus airnya berubah, nanti banjir. Kita rasakan Semarang ini termasuk yang pasti bagian dari curhatnya Pak Budi harusnya. Kemarin kan Semarang kalau di daerah pesisir itu terasa sekali dampak perubahan iklimnya, kenaikan. Jadi kita sudah mulai terasa panas, kenaikan muka air laut. Jadi bayangkan Semarang itu dari laut naik karena sea level rise ya, karena perubahan siklus air dan sebagainya, muka air lautnya naik dari laut. Nah sekarang nggak pakai muka air lautnya naik saja, di daratnya tuh Semarang mengalami penurunan muka tanah, land subsidence. Jadi di lautnya naik, nggak usah pakai naik aja kan udah turun nih sebenarnya daratan. Nah ditambah lagi kita mengalami land subsidence karena mungkin sudah disampaikan sebelumnya, tanah kita tanah aluvial dan bla bla bla, masih banyak yang ngambil air dari tanah gitu ya. Sudah tahu kemarin sudah diceritakan penurunan tanah di Semarang berapa meter atau berapa senti? Ada yang sudah sharing? Itu nggak bagian dari curhatnya Pak Budi berarti? Lupa. Berarti kurang heboh ceritanya tuh kalau. Tapi diceritakan nggak berapa penurunannya? Ada yang inget nggak? 6-10 cm per tahun. 5-10. Sebenarnya yang paling tinggi itu sampai dengan 20 cm per tahun. Berarti bayangkan 5 tahun itu 1 meter. Kalau saya tuh gampangnya ingatnya gitu aja. Kebayang nggak 5 tahun tiba-tiba kita tuh udah turun 1 meter gitu yang sayangnya yang dari Unisula nggak ada yang datang ya hari ini ya. Soalnya yang Unisula atau di sini ada yang tinggal di daerah ini nggak? Di daerah ini Kaligawe, daerah Genuk ya, nggak ada ya. Selamat. Pekalongan juga ngalamin ya. Cuma nggak tahu ini termasuk daerahnya Masnya apa enggak. Nah itu yang kaitannya dengan SDGs 13. Kemudian SDGs 14 itu ekosistem laut, keanekaragaman hayati laut. Kalau yang 15 ekosistem daratan, keanekaragaman hayati daratan. Kemudian yang ke-6 itu perdamaian ya, keadilan dan kelembagaan. Dan yang ke-17 itu adalah kemitraan. Jadi lebih kepada tata kelola pemerintahan kemitraan. Ini kerjasama, kolaborasi, pentahelix dan sebagainya itu masuk ke situ. Jadi ini banyak ya, banyak intinya adalah ini adalah kesepakatan secara komprehensif yang perlu diperhatikan oleh setiap negara. Bahkan sekarang itu ada rencana aksi daerah ya untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi setiap pemerintah daerah itu harus mengukur kontribusi daerahnya untuk setiap target dan indikator itu seperti apa. Setiap institusi itu juga kayak kita di universitas, saya di Undip itu harus mengukur kontribusi Undip itu seperti apa untuk mencapai target-target di setiap ini. Misalnya contohnya tuh
apa ya, zero hunger misalnya, itu sekarang di kampus itu harusnya ada program penyediaan makanan bergizi gitu. Serius, tapi kalau makanan bergizi di kita tuh kan ini ya yang mengandung micin biasanya. Kayak gitu-gitu tuh menjadi salah satu perhatian. Stunting juga sekarang kan jadi isu ya. Ya, isu nasional yang menjadi prioritas ya, itu juga kaitannya dengan itu, betul. Di Semarang itu ternyata masih ada stunting ya, banyak ya. Saya kaget juga ya, saya membayangkan Indonesia kalau kota Semarang aja, kota besar itu banyak, apalagi di daerah gitu ya. Makanya itu menjadi isu penting masuknya ke SDGs 2 ya tadi ya, zero hunger ya Mbak. Nah, kita tidak akan memperdalam itu semua karena sangat banyak, tetapi sebenarnya semua indikator, cara mengukur targetnya bagaimana, itu ada di dalam buku metadata indikator. Kalau di Indonesia, di TPB ini dibagi ke dalam 4 pilar, sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola, serta lingkungan. Ini metadata ini sudah disusun oleh Bappenas gitu ya. Jadi kalau mungkin suatu saat nanti harus ada atau ada keingintahuan atau lebih tahu lebih banyak lagi target dan indikator untuk masing-masing SDGs, itu bisa dilihat di dokumen ini bisa diakses langsung kok. Kalau memang rasanya butuh, saya bisa kasih sih Mas Pupung, nanti lewat Mas Adin bisa, misalnya rasanya butuh, saya dikontak aja, nanti saya bisa share bukunya ini. Itu semua sudah selaras dengan rencana pembangunan Indonesia ya, RPJM. Kita juga sudah punya acuan untuk rencana aksi yang tadi saya sampaikan. Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang itu sudah termasuk yang punya rencana aksi daerah SDGs ya. Dan itu semua menjadi kewajiban setiap pemerintah itu untuk memasukkan ke dalam RPJMD gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu agenda pembangunan, bagaimana pencapaian itu semua. Ini sedikit saja memberi gambaran Indonesia ada di mana nih. Ini kalau dibandingkan pada tahun 2022, Indonesia berhasil mencapai sementara ini 69,16. Ini ya di sini. Yang paling tinggi Thailand untuk pencapaian SDGs yang tadi itu skor indikator-indikatornya itu menuju tahun 2030. Tapi saya sendiri nggak tahu ya validitas dari pencapaian ini seperti apa, tapi karena kan datanya juga suka ajaib begitu. Ya. Ini kita masuk kepada bagian yang kedua karena kaitannya dengan pemuda gitu ya. Saya sedikit menyampaikan beberapa data mengenai pemuda dan remaja. Remaja itu 10 sampai 19 tahun kalau menurut BPS ya. Kalau pemuda itu 16 sampai 30 tahun. Di sini sudah enggak ada yang remaja mungkin ya. Ya. Paling banyak di Jawa pasti ya, karena penduduknya paling banyak di Jawa. Ini tahun ya bisa dilihat di sini, dan bagaimana ini sayangnya tidak terlalu jelas ya warnanya di sini perbedaan antara yang di perkotaan dan di pedesaan. Karena ini juga menjadi masalah ya, karena sekarang kan sebagian besar pemuda itu maunya tinggal di kota gitu kan, sementara di desa itu semakin ditinggalkan, padahal kan desa juga perlu dibangun gitu. Makanya tadi kan ada kesenjangan tuh SDGs yang keberapa itu tuh jadi masalah di Indonesia, karena banyak desa-desa itu yang isinya hanya anak kecil atau orang tua. Tadi yang dari Madiun masnya ya? Ini juga termasuk ini dari Madiun pindah ke Semarang toh. Nanti mau balik ke Madiun lagi nggak Mbak? Tuh kan, biasanya rata-rata gitu ya. Karena kenapa Mbak kira-kira nggak mau balik ke Madiun? Tuh kan, karena saya nggak nyalain Mbak, maksudnya memang logikanya seperti itu, karena kan kita pasti pengen menjadi yang lebih baik ya.
Nah, kalau kota-kota kecil atau desa itu tidak bisa menjanjikan kondisi yang lebih baik, ya wajar dong orang-orangnya nggak mau tetap di situ, dia pasti akan pindah, itu kan hukum alam. Makanya tugas dari pemerintah itu atau tugas dari kita semua menciptakan situasi di desa atau di kota kecil itu agar ada kesempatan untuk pengembangan diri dan sebagainya. Kalau mau kesenjangan itu dihilangkan begitu. Ya, ini beberapa hal yang menurut saya mungkin perlu diketahui juga kalau kita hubungkan dengan pemuda dan remaja ya. Ya, nanti mungkin di slide selanjutnya ada lagi, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan atau beberapa highlight ya kalau kita bicara mengenai pemuda di Indonesia gitu. Yang pertama bonus demografi. Semuanya udah pada tahu ya, sudah ngerti. Berarti kalau bonus demografi itu keadaan yang gimana berarti kira-kira? Gimana Mbak? Ya. Jadi kalau bonus demografi itu situasi di mana jumlah usia produktif itu lebih banyak daripada non produktif gitu. Dan usia produktif itu sebenarnya 16 sampai 65 tahun. Nah, tinggal kohortnya atau kelompok umurnya itu kalau pemuda kan tadi ya antara remaja dan pemuda yang tadi sudah disampaikan, ada rentang umurnya. Dan sekarang di Indonesia sampai dengan tahun 2030 tuh lagi banyak-banyaknya. Jadi Mas dan Mbak di sini tuh ditakdirkan untuk, Mas Popong juga masih pemuda atau Mas? Itu ditakdirkan lahir itu di Indonesia di mana jumlahnya, kalau ini ada teorinya ya, teori transisi demografi itu ada hitung-hitungannya. Ini puncak tertinggi Mas, puncak tertinggi. Kalau negara maju tuh udah lewat, karena sekarang yang di negara maju tuh yang paling banyak malah orang tua. Kita udah lewat yang masa berkembang, karena kalau di negara berkembang itu yang paling banyak anak-anak. Jadi kalau pergi ke Afrika, pergi ke daerah mungkin yang belum terlalu maju seperti Indonesia, yang paling banyak anak-anak. Kalau di kita itu lagi paling banyak pemudanya. Sebenarnya itu kalau bahasa kerennya tuh windows of opportunity, peluang. Karena kan berarti semuanya bisa aktif ya, berkontribusi pada lapangan pekerjaan. Tapi buat kita itu bisa menjadi petaka, bukan peluang, karena keterbatasan lapangan pekerjaan begitu. Ya, jadi sekarang itu harusnya bisa menjadi peluang ketika peluang kerja itu banyak gitu ya. Tetapi ya seperti yang mungkin sudah dirasakan ya oleh Mas dan Mbak semuanya, teman-teman di sini, itu menjadi persoalan gitu. Mungkin bagian dari curhatnya Pak Budi kemarin juga gitu ya. Di kota-kota besar, saya baru pulang dari Medan ini, tadi saya baru pulang dari Medan. Medan itu juga mengalami hal yang sama. Jadi pemudanya tuh jumlahnya banyak sekali dibandingkan yang tua dan yang muda, tapi yang anak-anak, tetapi kesempatan kerjanya tuh terbatas. Di Semarang juga seperti itu. Makanya kenapa sekarang ada didorong untuk startup, untuk berwirausaha gitu ya, karena kita sedang mengalami bonus demografi. Kemudian hal yang penting juga kalau balik soal pemuda dan tujuan pembangunan berkelanjutan itu adalah prinsip inklusivitas. Jadi bagaimana sebenarnya kalau konteksnya SDGs atau TPB itu bagaimana kita semua termasuk pemuda-pemudi ini dapat berkontribusi dalam pembangunan, dapat berkontribusi dalam pencapaian SDGs, itu disebutnya dengan prinsip inklusivitas. Kalau saya tanya bedanya inklusif sama partisipatif, kira-kira tahu nggak bedanya? Ada yang mau coba jelasin nggak? Pasti sering dengar kan kalau istilah inklusif, sering dengar nggak? Sering ya. Tapi ada ininya nggak? Maksudnya bisa dirasakan nggak bedanya inklusif sama partisipatif? Ikut serta dalam pengambilan keputusan. Tapi partisipatif dia memang didesain ataupun digunakan
untuk terlibat ya. Jadi kalau partisipatif itu levelnya lebih tinggi ya, karena kalau partisipatif itu berarti benar-benar ikut terlibat. Tapi kalau inklusif seperti Masnya bilang tadi terbuka, yang penting semua orang tuh punya akses gitu loh untuk terlibat. Tapi perkara dia mau berpartisipasi atau tidak itu hal yang lain gitu ya. Nah ini mungkin penting juga nih buat nanti teman-teman ketika ke kampung dan sebagainya, targetnya itu sampai ke inklusif, artinya kita membuka akses semua yang mau ikut, dia punya akses gitu ya ke situ dan paham dan punya akses, atau benar-benar pengen partisipasi. Kalau partisipasi berarti semuanya harus terlibat begitu. Nah ini saya kira penting juga untuk kita bisa membedakan itu semua. Nah, ini beberapa data tapi saya kira terlalu ribet ya kalau dicek satu persatu. Tapi intinya yang tadi saya sampaikan, proses bagaimana bonus demografi itu terjadi di Indonesia. Di sini sampai dengan 2040. Biasanya, terima kasih Mas Popong. Biasanya di setiap daerah itu beda-beda Mbak, Mas, situasi bonus demografinya. Biasanya kalau di daerah pedesaan, tadi saya bilang kan banyak anak-anaknya ya, mungkin bonus demografinya tidak seketat seperti di daerah perkotaan begitu. Jadi situasi di Indonesia ini mungkin tiap daerahnya posisi bonus demografinya berbeda-beda. Nah ini kita melalui Semeru dan Bappenas itu sebenarnya sudah memiliki target indikator khusus untuk pemuda. Ya, khusus untuk pemuda, dengan asumsi Mas dan Mbak semua di sini masih dalam kategori pemuda gitu ya. Hampir semuanya ya, kecuali 12. Masih ingat enggak 12 apa Mas, Mbak? Itu yang circular economy tadi ya, yang apa namanya? Consumption itu ya. Konsumsi produksi itu tidak termasuk di sini. 14, 15, 16 tidak masuk di sini. Masih ingat tadi 14, 15, 16 apa aja? 14 tuh ekosistem laut, 15 ekosistem darat sama perdamaian. Nah, itu tidak termasuk. Jadi di sini sebenarnya pemuda itu punya kontribusi yang sangat penting gitu ya di setiap target SDGs kalau menurut Bappenas dan Semeru, kecuali yang tadi 12, 14, 15 dan 16. Ini beberapa penjabarannya. Kalau ini kan nanti bisa di-share ya Mas Popong saya tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi mungkin kalau suatu saat perlu info dan sebagainya, di sini sudah ada penjelasannya begitu bagaimana pemuda itu perlu berkontribusi dan apa target-targetnya untuk setiap SDGs gitu ya. Nanti bisa dilihat satu persatu karena saya kira saya pengen langsung ini untuk 3, 4 gitu ya. Jadi macam-macam, ini hanya untuk memberikan gambaran saja jenis indikator dan targetnya begitu untuk setiap aspek. Ya, saya mau langsung masuk ke yang ini aja sebenarnya. Nah 11 ya, karena tadi saya sampaikan kalau dari 17 SDGs kalau kita mau masuk ke level kampung maka SDGs yang paling masuk itu adalah SDG 11 kota. Nah ini tadi mungkin ada beberapa bahasa Inggris, bahasa Indonesia versinya sih, tapi umumnya bahasa Indonesianya tuh kota dan komunitas yang berkelanjutan, cities and sustainable cities and communities. Nah salah satu aspek yang menjadi penting dalam SDG 11 ini yang saya kira relevan untuk proyek teman-teman nanti ya, ke kampung bikin proyeknya langsung Mas habis ini. Setelah selesai kelas semua. Iya, jadi setelah berapa lama dikasih waktunya? Seminggu berarti ke kampung gitu seminggu. Kok ketawa Mas? Ketawa Mas. Bertiga gitu ke kampung. Satu kelompok satu kampung. Satu kampung tuh maksudnya satu kelurahan atau satu kecil aja? Beda-beda. Kalau dalam ini yang jaringan istilah itu satu kampung itu ada yang intervensinya tuh ada yang satu RT, ada 2 RT, ada yang 1 RW. Oh, daerahnya beda. Oh ya, oke. Semangat ya Mas. Dapat kampung mana Mas? Di mana tuh? Di Mijen. Satu RT, hanya 1 RT yang di. Oh ya.
ya. Ya, oke. Nah, apa namanya? Kalau penjelasannya ada di sini, berdasarkan aspek pembangunan, ketahanan komunitas itu dapat diwujudkan dengan penyediaan ruang kota yang inklusif tadi ya Mas ya. Jadi semuanya dapat memiliki akses untuk beraktivitas dan berkontribusi aman, nyaman, tangguh dan berkelanjutan. Nah, ini semua adalah cita-cita dari goals 11. Salah satu tagline-nya adalah community resilience. Sudah pernah dengar istilah resilience belum? Berketahanan. Belum ya? Resilience itu dalam bahasa Indonesia itu berketahanan atau tangguh. Itu kalau dalam konteks ini artinya komunitas yang dapat merespon semua gangguan yang dia hadapi, dan respon itu membuat dirinya atau komunitas tersebut lebih baik. Itu yang dimaksud dengan resilience. Jadi kalau kita tidak, sistem atau komunitas atau siapapun tidak bisa menjadi resilience kalau tidak pernah mendapatkan gangguan. Jadi kalau hidup kita kayaknya lurus-lurus saja, ya berarti kita nggak bisa membilang diri kita resilience gitu. Masnya resilience kalau misalnya dapat gangguan apa gitu ya, terus malah gara-gara gangguan itu kita jadi lebih baik gitu loh. Gimana Mas? Ya kayak pandemi ini mungkin apa bisa kita sebut sebagai gangguan kan ya, gangguan global. Nah setelah pandemi bisa nggak kita bukannya malah down gitu, tapi kita malah menjadi lebih baik, lebih tahan, atau mungkin sekarang kita udah seperti itu ya, udah bisa ada online meeting, udah bisa apa, kalau dulu kan mungkin hanya offline misalnya dan sebagainya. Itu prinsipnya resilience itu seperti itu, menjadi lebih baik akibat dari cobaan begitu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah ini beberapa contoh atau penjelasan mengenai indikator untuk community resilience ya, hal-hal yang bisa dilakukan begitu. Nanti ini mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Nah, saya tidak tahu lingkup kerjanya kira-kira apa saja, tetapi kalau dikaitkan dengan SDGs khususnya tadi komunitas yang tangguh ya, beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan perumahan, jadi apa namanya, penataan kawasan kumuh gitu ya, itu masuk ke dalam SDGs ini. Jadi apa namanya, bagaimana masyarakat itu tidak hanya semata-mata pasif gitu ya, atau mungkin tergantung dengan bantuan, tergantung dengan pemerintah begitu, tetapi bagaimana dapat berkontribusi pada berbagai macam upaya untuk mengurangi kekumuhan lingkungannya begitu. Kalau di Indonesia kan udah ada semacam program kampung improvement, kota tanpa kumuh ya, Kotaku, dan macam-macam lagi. Kalau di Semarang yang saya tahu itu pernah ada program Kampung Bahari di Tambak Loro ya. Tambak Loro termasuk kampung ininya, ini enggak histeria enggak? Iya, tapi yang untuk event Desember. Oh gitu ya. Ini enggak ada yang ke sana ya. Tapi biasanya seberangnya Tambak Lorok tuh Kemijen ya. Ada yang ke Kemijen ini? Oh tapi, ke Kemijen. Saya kira udah ada bayangan nanti mau ada proyek apa gitu di Kemijen itu? Oh belum main ke sana. Ya kalau di ini dekat sama Kampung Bahari ya, Kemijen itu. Dia tuh termasuk daerah yang ngalamin itu, nanti pasti Masnya cerita apa banyak dapat itu rob, ngalamin rob itu, dia punya masalah apa namanya, kaitannya dengan air gitu ya, sampah. Kemarin sempat kena ide itu yang di sana kan banyak eceng gondok. Itu apa namanya, namun kecil kalau ternyata eceng gondok itu bisa dibuat gas. Oh iya iya, biogas. Nah. Tapi dicek dulu jumlahnya, perlu dicek kalau jumlahnya cukup masif. Nah itu saya kira gagasan yang bagus tuh kalau bisa di ini. Ya. Itu kemudian target yang lain itu kaitannya dengan sistem transportasi. Jadi bagaimana menyediakan transportasi yang terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan begitu. Kalau ini kan masih jadi problem ya di seluruh Indonesia,
karena kita lebih suka naik kendaraan pribadi daripada naik kendaraan umum, itu udah pasti. Yang nomor 2, orang Indonesia kan terkenal banget malas jalan, bener nggak? Kalau dihitung sehari jalan rata-rata berapa jauh Mbak? Dari parkiran ke Indomaret, karena ke Indomaret pun yang mungkin deket banget kita masih pakai naik kendaraan ya, naik motor ya. Nah itu, padahal itu kan berkontribusi pada emisi kendaraan. Kemudian tapi kan kita pasti ada ngelesnya ya, di Indonesia kan panas gitu kan, berdebu gitu kan. Tapi ini menjadi masalah karena harusnya masyarakat yang sehat, komunitas yang sehat itu dia bisa meminimalkan penggunaan kendaraan bermotor, kemana-mana bisa jalan gitu ya. Tetapi atau bersepeda, betul Mbak. Tapi konsekuensinya memang pemerintah juga harus menyediakan jalur pejalan kaki, jalur sepeda yang layak gitu ya. Kalau kita mau naik kendaraan umum harus ada BRT yang layak gitu ya, artinya yang tidak terlambat, yang dan sebagainya. Di sini ada pengguna BRT nggak? Mbak pengguna BRT tiap hari Mbak? Oh nggak reguler ya. Saya kira hal-hal seperti itu adalah salah satu indikator untuk yang masuk ke target SDG 11 ini. Jadi tadi kekumuhan, transportasi, kemudian yang ketiga ini persoalan urbanisasi gitu ya. Jadi konsumsi lahan begitu. Nah ini mungkin jadi masalah nih di Kemijan nanti, karena harusnya kalau ngikutin kondisi yang ideal, daerah pesisir kota Semarang tuh harusnya udah nggak ada perumahan lagi. Karena kan idealnya betul Mbak, karena kan udah ada land subsidence, ada sea level rise, air udah susah, nanti kalau tinggal di situ ngambil air ya nanti tambah ambles lagi gitu. Tapi coba emang mau masyarakatnya terus dipindah gitu ya. Itu adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kota Semarang, bagaimana mengendalikan urbanisasi tadi. Urbanisasi itu maksudnya di sini pengembangan lahan nih, anak PWK harusnya familiar ya, pengembangan lahan yang terlalu berlebihan begitu di daerah-daerah yang harusnya tidak terlalu dieksploitasi lahannya. Kayak di Gunung Pati, berarti sisanya banyak di Gunung Pati ya selain yang di Kemijen ya Mas ya? Mijen juga ya? Oh Sendanggo juga ada. Ya karena Gunung Pati sama Mijen itu kan harusnya daerah hijau. Nah harusnya banyak daerah perumahan di sana tuh harusnya tidak boleh. Karena itu daerah resapan air, gara-gara itu jadi perumahan. Kemudian kan akhirnya nggak ada resapan airnya kan, akhirnya air kan mengalir langsung tuh dari atas, karena nggak diresap kan di ininya langsung ngalir, akhirnya banjir lah itu daerah kota sampai daerah pesisir gitu. Nah ini masuk ke kenapa kita juga harus mengendalikan urbanisasi. Yang dari UNES ya, UNES kan di sana ya, di Gunung Pati kan bisa merasakan betul kan perkembangan kan banyak klaster-klaster perumahan dan sebagainya. Nah itu menjadi salah satu persoalan yang target 11.3 ini. Kemudian ini heritage ya, heritage kalau di Semarang kita punya kota lama, jadi pelestarian cagar alam, taman hutan raya itu juga masuk ke SDG 11 ini. Coba kalau di kita kayaknya kalau teman-teman yang di kampung-kampung ini nggak ada ya, yang daerah heritage-nya nggak ada ya. Bustaman itu sebenarnya heritage itu, tapi nggak ke Bustaman. Tapi udah pernah ke Bustaman ya? Diajak jalan-jalan beli gulai. Nah, ya itu kan heritage-nya kan kulinernya justru ya. Itu termasuk ini loh. Jadi kampung. Ini kemarin saya barusan sama Pak Budi juga sama Pak Sekda itu kita habis ngobrol, sebenarnya di Kota Semarang itu banyak nilai-nilai heritage di kampungnya itu loh. Contohnya kayak Bustaman. Nanti kalau di tempat teman-teman semua ada nilai heritage-nya itu sebenarnya harusnya diolah. Maksudnya bukan diolah tapi harusnya kita melakukan sesuatu di situ untuk menjaga nilai budayanya. Yang paling nyata yang memang sudah dilakukan Histeria di Kampung Bustaman itu ya, melestarikan
sampai kan dia terkenal dengan kulinernya dan sebagainya, termasuk tradisi apa itu Mas, gebyuran itu gitu. Karena ya keyakinannya adalah setiap kampung itu punya nilai lokal, nilai budaya. Nah ini saya kira bisa jadi opsi juga, tapi nggak tahu teman-teman udah ada yang arahnya ke budaya nggak untuk proyek di kampungnya itu gitu. Itu saya kira satu opsi yang bisa diolah juga gitu. Terus yang berikutnya ini kaitannya dengan masyarakat rentan, tapi hubungannya ke bencana ya. Jadi bahwa di SDG 11 ini salah satu targetnya adalah bagaimana masyarakat itu dia tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Nah ini bisa juga nih buat di Kemijen karena kan biasanya kalau yang ini urusannya sama kelompok siaga bencana Katana ya, kelurahan tangguh bencana gitu. Udah pernah dengar itu atau ada yang arahnya ke situ proyeknya? Belum ini ya. Belum ke lapangan juga. Buat teman-teman yang tapi mungkin ini enggak terlalu relevan juga kalau di Gunung Pati sama Mijen kan dia kebanyakan longsor. Kalau di Kemijen di bawah itu kan kebanyakan banjir. Atau sekarang juga ada puting beliung ya. Sekarang Pati di Pekalongan kalau nggak salah juga kemarin kan kejadian di daerah saya tinggal di Banyumanik ya, itu baru sekali selama puluhan tahun saya tinggal di situ puting beliung itu sekitar sebulan yang lalu ya, itu kena ini loh rumah pusatnya tuh di dua rumah itu ini gentengnya tuh pada terbang jadi rumahnya nggak kemudian dan untungnya masih untung ya orang Indonesia gitu ya, alhamdulillahnya itu genteng itu tuh nggak melukai orang gitu loh, maksudnya ya dia ke tempat yang lain, terus paling mobil kendaraan tuh banyak yang penyok gitu ya, itu adalah jenis bencana baru akibat perubahan iklim gitu ya. Nah ini salah satu saya salah pencet atau ya terus sampai bencana tadi ya. Nah saya pikir bisa juga teman-teman nanti kalau ada proyek di kampung kaitannya dengan SDGs itu bagaimana membantu masyarakat ketika bencana itu, bagaimana melakukan evakuasi, jadi kaitannya dengan mitigasi dan kesiapsiagaan kebencanaan itu juga masuk ke dalam SDGs yang ke-11 ini. Kemudian yang lainnya itu kaitannya dengan limbah ya, sanitasi. Ini kalau di kita tuh kan pernah dengar TPS 3R enggak? Jadi tempat pembuangan sampah yang juga berfungsi sebagai recycle ya. 3R itu reduce, reuse, recycle. Jadi mengurangi sampah, reuse, penggunaan kembali atau di pendauran ulang. Nah ini upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan itu. Bank sampah juga di sini ada yang terlibat di bank sampah enggak? Enggak ya. Ya, itu termasuk inisiatif pada level komunitas yang sebenarnya banyak dilakukan gitu ya. Kalau saya pribadi saya tuh enggak lihat hasilnya sih. Maksudnya itu pasti kecil ya, komunitas ngumpulin sampah mungkin dibuat bank itu berapa sih gitu ya. Apalagi sekarang kan harganya mungkin makin turun gitu. Atau merecycle tuh berapa sih harganya, tapi buat saya pribadi yang penting itu adalah kesadarannya. Karena ngeri sekali ya, karena menurut saya di Indonesia itu kesadaran kita terhadap pengelolaan sampah tuh masih sangat rendah gitu. Coba deh Masnya tadi ngerokok, pasti puntungnya juga dibuangnya enggak ini toh. Oh di situ. Karena kemarin saya habis survei Mas. Survei itu sampah di jalan itu kita survei pakai inilah cukup canggih lah. Maksudnya di petak-petak kita ini kan
kita mengerahkan berapa banyak mahasiswa yang terlibat, kayak kita ini sampah itu yang paling banyak sampah itu puntung rokok. Nah, saya berharap sih Mas, terus terang saya berharap nanti saya bilang sama Mas Adin, ada teman-teman yang ini juga yang proyeknya hubungannya dengan sampah ya, entah itu melalui bank sampahnya atau melalui TPS 3R-nya ya tadi. Karena yang penting tadi kalau buat saya tuh kesadaran masyarakatnya. Mungkin kalau menyadarkan yang tua-tua itu sudah susah gitu ya, tapi menyadarkan remaja dan anak-anak ya. Masuknya tuh lewat anak-anak. Jadi biasanya anak-anak, karena kan yang tua ya sudahlah gitu ya. Karena sudah susah mungkin diubah perilakunya, sudah jadi kebiasaan gitu. Tapi bagaimana menumbuhkan kesadaran pada anak-anak itu, saya kira kalau ada teman-teman yang ada gagasan itu masuk ke dalam target SDGs yang di sini. Dan pengurangan timbulan sampah, 3R dan sebagainya itu juga adalah bagian dari target SDGs begitu. Kemudian yang berikutnya ini ruang hijau, ruang publik ya, ruang hijau, ruang publik. Tadi kalau nggak salah Mas Pupung jelaskan mau ada yang pengembangan wisata juga ya. Nah ini arahnya ke sini. Jadi misalnya sekarang tuh kan lagi banyak yang misalnya bikin eko wisata atau edu wisata, terus bikin pojok selfie atau apa. Kalau nggak salah di Gunung Pati sama di Mijen tuh banyak ya. Nanti mungkin ya Nongko Sawit juga kan termasuk yang punya salah satu ini eko. Di sini ada yang ke Nongko Sawit nggak, Mas ya? Saya senang loh Nongko Sawit itu, saya pernah jalan yang di sepanjang pelipiran sawah sungai gitu. Terus menurut saya asik sih kalau misalnya itu bisa diolah lebih jauh lagi untuk pengembangan ekowisata atau edu wisata. Nongko Sawit saya kira punya potensi di situ. Kalau dikaitkan dengan SDGs dia juga masuk di sini. Bagaimana menyediakan ruang publik gitu ya, ruang hijau untuk masyarakat supaya dia bisa berinteraksi, bisa. Kalau di kita tuh kan saking nggak ada hiburannya tuh kadang ada jembatan yang tol aja gitu ya, di atas tuh orang-orang pada diri di situ gitu ngelihat mobil lewat gitu kan, kasihan nggak sih? Suka gitu kan kita. Ya itu kan karena kita kekurangan ruang publik yang bisa kita manfaatkan dengan lebih layak gitu maksud saya gitu. Itu. Kemudian yang berikutnya, tuh kan saya salah lagi pencet ya mungkin, harusnya nggak pencet. Maaf ya Mas. Ya, yang berikutnya ini kaitannya dengan ini mirip dengan yang sebelumnya ya, yang hubungannya dengan hubungan kesenjangan tadi, hubungan antara perkotaan, pedesaan dan daerah pinggirannya untuk mengurangi kesenjangan tadi sudah disinggung. Ya, ini beberapa hal tambahan intinya yang berhubungan dengan bagaimana merespon atas kebencanaan tadi. Ini 11B, 11C ini tambahan ya, tambahan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan penanggulangan bencana, itu masuknya juga di SDG 11. Begitu, sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu enggak? Kira-kira? Karena setelah ini kita masuk ke bagian berikutnya, ini bagaimana kontribusi pemuda ya untuk SDGs 4. Kalau yang tadi kan kaitannya dengan program kampung ya. Ya silakan Mbak. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Saya Iza ingin bertanya terkait dengan kesenjangan tadi. Ketika diposisikan di daerah pinggiran, kota dan desa, ini kan memiliki kultur yang berbeda satu sama lain. Misal di daerah pinggiran itu memang budayanya dia dari awal dia mata pencaharian nelayan gitu. Nanti misal dipindah ke desa, dia nanti juga nggak bisa berkembang gitu Ibu. Nah di dalam kerutan ini dengan hadirnya air yang kualitas air di daerah pinggiran menurun, kemudian di daerah atas ini jadikan perumahan kita banjir, itu sejatinya bagaimana sih Bu untuk untuk minimal untuk minimalisir kondisi di dalam kondisi kebencanaan ini gitu. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Mbak Iza. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ya kalau menurut saya sih dua hal yang bisa kita lakukan, dua perspektif maksud saya. Perspektifnya proaktif, jadi kita nggak nunggu bencana, kita harus mengantisipasi dahulu gitu ya, proaktif gitu. Itu nanti ada lanjutannya. Yang kedua reaktif, jadi kita harus yang sudah terjadi ini sekarang bagaimana nih untuk kita benahi gitu. Kalau secara proaktif, kalau menurut saya sih kuncinya tetap bagaimana pemerintah itu Pak Budi harusnya punya punya instrumen untuk mengendalikan perubahan guna lahan, mengendalikan perkembangan kota. Karena kalau enggak susah gitu. Kalau tidak bisa dikendalikan ya minimal bisa menghasilkan instrumen kebijakan. Jadi misal kan sekarang nih tanah-tanah di Gunung Pati di Mijeno mungkin udah punya pengembang semua. Ya sudah gitu ya, udah punya pengembang bukan punya pemerintah. Ya pemerintah udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Tapi kan pemerintah bisa mengeluarkan instrumen kebijakan. Kalau pengembang mau bikin perumahan ya berarti KDB KDLM jadi koefisien dasar bangunannya tuh sekian persen, lahan terbukanya harus luas. Harus misalnya kayak di BSB tuh kalau mau bikin perumahan harus bikin kolam yang besar untuk penampungan air. Harus memperhatikan drainasenya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi harusnya pemerintah itu bisa punya instrumen untuk mengendalikan perubahan guna lahan. Misalnya kalau yang di hulu, yang di daerah Pati, Kemijan itu seperti itu. Kalau yang di daerah hilir yang sudah terlanjur berkembang, ya minimal yang sudah ada dipertahankan tapi nggak usah nambah-nambah gitu. Jadi ya kita nggak bisa, kan harus inklusif ya, semua harus punya akses, semua harus diperhatikan kepentingannya. Nelayan di Tambak Loro itu ya harus kita perhatikan kepentingannya. Tapi kemudian bukan kita fasilitasi untuk jadi berkembang nambah lagi, ya sudah yang ada di situ kita rawat, kita tapi mungkin saya tidak setuju juga dengan ide kalau kemudian harus dipindah gitu, karena mereka kan juga punya hak dan sudah terikat ya dengan wilayahnya. Cuma gimana caranya kita mengajak mereka, ya sudah kita yang ada di sini kita resilience tadi kita hadapi, tangguh, tapi kemudian jangan bebannya ditambah. Jadi maksudnya malah mengundang lebih banyak lagi investor yang datang, bikin tambah aktivitas lagi, tapi yang ada kita rawat, kita pertahankan gitu ya. Itu kalau secara proaktif. Nah kalau secara reaktifnya menurut saya salah satunya tadi yang sudah saya singgung, menguatkan masyarakat melalui Katana tadi, kelurahan tangguh bencana gitu. Kalau di kelurahan tangguh bencana itu kan masyarakat disiapkan untuk ketika ada bencana apa yang harus mereka lakukan, proses evakuasinya bagaimana. Nah itu bagaimana masyarakat bisa menyiapkan, bisa teredukasi untuk menghadapi bencana yang dia hadapi gitu. Jadi itu kurang lebihnya sih Mbak. Tapi kalau menurut saya kuncinya yang di proaktif tadi ya. Bagaimana saya sudah saya sering sampaikan ini ya ke Pak Budi dan kawan-kawan, tapi kan memang pembangunan itu menjadi ruwet karena kan banyak kepentingan ya, kepentingan masyarakat, kepentingan pengembang, kepentingan, jadi ya itulah dinamikanya kira-kira seperti itu Mbak. Cukup menjawab nggak ya? Malah bingung. Gimana Mbak? Ya kalau menurut saya kalau itu sih enggak, suka tidak suka menurut saya pemerintah atau inisiatif dari masyarakat itu harus menciptakan gula. Kan ada gula, ada semut. Ya semutnya itu kita ini semutnya ya. Kalau ada gulanya, semut tuh pasti datang nggak sih Mas? Coba yang Mbak di Madiun tadi. Kalau di Madiun ada gulanya Mbak, gula yang sesuai dengan keinginan Mbak gitu kan bisa jadi Mbak nggak jadi ke Malang sama ke Surabaya toh.
akhirnya balik ke Madiun. Kalau saya sih prinsipnya kayak gitu, ada gula, ada semut. Jadi ya kita ciptakan gulanya di desa. Gulanya itu ya macam-macam, bisa misalnya menumbuhkan aktivitas wisata gitu ya. Wisata itu kan nanti akan menumbuhkan aktivitas ekonomi ya, entah itu penginapannya, tempat makannya atau apapun gitu. Ya harus diciptakan gulanya gitu, harus mencari. Kalau pemerintah nggak punya uang, ya harus cari investor yang mau naruh gulanya, yang punya uang di situ gitu misalnya. Kalau enggak ya tadi Mbak pasti ditinggalkan, karena kan itu hukum alam ya. Hukum alam, kita pasti pengen mencari sesuatu yang lebih baik kan untuk masa depan gitu. Nah, gulanya itu yang harus dicari gitu. Kira-kira gitu sih. Harapannya kalau balik ke TPB ini, gula itu tidak harus datang dari atas, tidak harus datang dari pemerintah, tidak harus datang dari investor, tapi harapannya gula itu juga bisa datang dari partisipatif, betul, dari masyarakat, dari bawah gitu ya. Ide-ide seperti ini mungkin salah satu cara ya, media untuk kita punya gagasan menghadirkan gula-gula itu gitu. Tadi kayak misalnya mau bikin kampung wisata gitu kan, itu salah satu gagasan mungkin supaya ada gulanya gitu. Kita cari gula-gula di Pekalongan gitu Mas, tapi Pekalongan jangan yang udah kepenuhan ya. Pindah lagi. Pekalongan tuh mirip kayak Semarang menurut saya ya. Jadi itu malah cukup mencemaskan. Pekalongan tuh menurut saya menarik sih, karena dia punya masalah rob, masalah lingkungan. Masalah rob ya, gara-gara sea level rise dan sebagainya. Dia punya masalah lingkungan gara-gara batik itu kan, yang limbah batiknya itu. Jadi kalau Histeria bisa melebarkan sayapnya ke Pekalongan tuh keren juga gitu, karena saya kira penting tuh kalau di pesisir utara Jawa, saya kira setelah Semarang tuh Pekalongan yang saya kira penting untuk kita ngajak semuanya itu untuk bisa partisipasi dalam pembangunan gitu. Gitu ya Mbak. Ada lagi yang lain? Ya silakan Mbak. Sorry. Jadi kayak mungkin tanggapan ya, lebih ke tanggapan. Pertama saya sepakat soal sebetulnya kayak bonus demografi itu dia bagian dari anomali. Saya kadang agak nggak suka gitu. Bukan berarti saya iri dengan kawan-kawan yang keterima beasiswa LPDP yang udah sekarang S2 yang suka mengkampanyekan bonus demografi ini sebagai sebuah ya emang dia satu peluang, tapi dia anomali tersendiri bagi kita. Misalnya kita adalah generasi muda yang kita mencapai bonus demografi, tapi kita akan berebut lapangan pekerjaan tanpa disertai basis infrastruktur yang kuat, tanpa disertai dengan kondisi yang memungkinkan untuk kita bertarung. Jadi kayak pertarungan kelas antar pemuda ini akan semakin kencang. Siapa yang punya modal dia akan berkuasa, dan modal baik uang maupun investasi intelektual itu menurutku satu kekhawatiran. Jadi justru saya melihat bonus demografi ini peluangnya minim sekali, tapi dia justru menimbulkan satu persoalan besar di masa yang akan datang. Rebutan itu akan menjadi satu perang tersendiri bagi generasi muda itu. Yang kedua, kemudian saya melihat bahwa SDGs ini dia satu instrumen yang cukup bagus. Kemudian tapi dia hanya sebatas, bagiku dia hanya sebatas memberikan faktor-faktor atau rincian apa yang akan kita kerjakan untuk menuju negara atau menuju dunia yang berkelanjutan melalui ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tapi cukup kontradiktif ketika kita berada dalam lapangan misalnya. Misalnya di COP 27 dan 26 di Glasgow dan di Mesir, pemerintah kita termasuk Indonesia ngomong akan turut serta untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, termasuk penurunan suhu derajat 1,5 derajat Celcius. Begitu komitmen di Glasgow, sehingga menghasilkan kesepakatan untuk menanggulangi perubahan iklim. Dan itu semua merujuk ke dalam SDGs, termasuk kalau rencana aksi daerah juga punya itu.
Tapi pada kenyataannya misal kita kembali ke Indonesia, ketika pemerintah kita banyak ngomong soal itu tapi tidak disertai dalam level praktik. Misalnya kalau konteks energi juga dibahas ada di SDGs, termasuk KTT 20 kemarin di Bali juga ngomongin perubahan iklim, kemudian transisi energi dan lain-lain. Salah satu, kalau kita sadari, salah satu penyebab atau penyumbang krisis iklim kita terbesar adalah kenaikan suhu, dan itu dipengaruhi oleh kenaikan karbon dari pembangkit listrik industri batu bara. Seharusnya misalnya ini, kalau kita mengacu benar-benar ke SDGs ya tujuan kita yang sangat mulia, instrumen yang luar biasa, harusnya pemerintah punya komitmen dong. Kita punya komitmen itu misalnya mengurangi jumlah PLTU, kemudian pensiun dini PLTU dan lain-lain, dan mengembangkan energi yang adil dan berkelanjutan. Tapi justrunya misal Jawa Tengah di revisi RT/RW-nya masukin PLTU Pemalang yang akan dibangun, padahal Batang belum selesai, Cilacap masih banyak dan lain-lain. Itu kan menurut saya satu kontradiksi. Kita punya instrumen bagus tapi di tataran daerahnya jelimet banget. Pun misal kita teman-teman ini turun ke daerah ya, misalnya saya di Kemijen, pengaruh dia cukup rentan ya, misal hari ini rob memang di sana tidak ada, tapi cukup rentan karena dia di kawasan pesisir berhadapan dengan krisis iklim. Ketika kita misal ini misal ya Bu, saya kayak kerja-kerja kita itu wah ngeseli banget gitu ya. Maksudnya kita ngomong ke masyarakat soal penanggulangan sampah, penggunaan energi yang baik, ya gitu-gitu, tapi di lain sisi ada yang menyebabkan krisis iklim ini semakin parah. Jadi kayaknya kerja di kampung, kerja-kerja basis itu capek banget gitu. Kayak kita melakukan penyadaran, kita melakukan kerja-kerja ini, kita punya instrumen yang bagus banget, tapi ya yang di lain hal kita mendapat gempuran yang besar itu, dan kita meskipun ada kayak semacam tadi ada inklusif, ada partisipatif ya, tapi pada kenyataannya misal banyak suara-suara kita yang justru diabaikan karena sudah ada pesanan untuk mengembangkan industri itu. Jadi apakah kemudian memang SDGs ini diciptakan sebagai sebatas instrumen? Ini saya kadang bingung ya, karena SDGs kan dia sudah lama banget nih. Dia sebatas instrumen, tapi ketika lapangan mau iya ataupun tidak, karena tadi saya sepakat juga dengan Ibu bahwa data ini kan ajaib juga. Ya, saya sepakat banget dengan itu. Kayaknya ini cukup jadi instrumen aja deh gitu ya. Yang ngembangin biar komunitas-komunitas kecil, masyarakat pemerintah mau buat kebijakan seperti apa, terserah gitu. Apakah ini berada di level seperti itu? Ini karena saya baca SDGs ini capek juga gitu, jelimet ngapain kita kayak gitu loh, ngapain kita baca kayak gini-gini, tapi pada kenyataannya yuk sama aja gitu Bu. Ini tanggapan dan satu gitu. Makasih. Mbak siapa tadi Mbak namanya Mbak? Dela. Oh Dera ya, ya terima kasih Mbak Dera. Saya kira bagus sekali ininya ya, sangat kritis gitu, dan saya pikir kita perlu nih generasi muda yang memang kritis seperti ini gitu. Justru harapan saya banyak Mbak Dera yang lain yang bisa menyuarakan ini gitu ya, bisa menyuarakan ini karena memang tapi dimanapun dalam realita kehidupan itu kan pasti banyak pihak, banyak kepentingan begitu. Kalau kita mengikuti itu sih menurut saya tidak akan ada habisnya ya. Kita hanya akan berdialog dengan diri kita sendiri, menimbulkan kegalauan, kecemasan sendiri ya. Kalau buat saya ini pribadi saya ya, we do what we can do, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau saya sih secara pribadi meyakini, saya setuju Mbak, ini instrumen yang memang sudah menurut saya baik dan komprehensif begitu. Saya juga meyakini tadi yang Mbak sampaikan banyak istilahnya itu diskrepensi ya, jadi banyak ketidaksesuaian gitu di tataran implementasi. Tadi Mbak menyebut satu hal misalnya kayak PLTU seperti itu, tetapi saya pikir sekecil apapun konsep ini tetap memberikan satu implikasi baik gitu ya bagi pembangunan begitu. Jadi kalau saya menghibur diri saya sendiri gitu ya kita ya pokoknya kita bergerak dengan niat yang baik, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalaupun memang betul yang Mbak sampaikan mungkin di luar sana pada tataran yang lebih makro lagi mungkin ada hal-hal yang tidak bisa memang kita kendalikan gitu ya, dan memang itu terjadi.
ya sudah, memang nyatanya kehidupan itu kan memang seperti itu gitu. Jadi memang tapi saya kira justru apa yang kita lakukan, apa yang Mbak semangat pemuda ini justru yang harusnya dikencengkan gitu kalau menurut saya gitu. Apalagi yang bonus demografi tadi ya. Ini kan apa namanya, justru harusnya pemuda itu bisa menjadi platform yang baik gitu ya untuk mendorong pemikiran-pemikiran baru dan kritis gitu. Jadi sepertinya suara-suara kritis seperti ini harusnya lebih dikuatkan lagi. Jangan sampai pemuda di Indonesia itu kemudian jadi kayak pemuda yang nurutan aja gitu loh. Jadi oh ya ini ya nurut, ini kok diem gitu. Jadi justru menurut saya ya kita harus kritis dan suara-suara itu harus diinikan. Saya malah tertarik sama yang Mbak sampaikan tadi loh, yang apa namanya, gap antara pemuda itu ya. Jadi mungkin itu tadi kesenjangan ya, jangan-jangan ada kesenjangan nanti antara yang punya akses untuk mendapatkan apa kelebihan dari sisi apapun ya, modal intelektual dan sebagainya, sebenarnya ada pemuda lain yang terbatas. Nah justru saya kira hal-hal seperti ini yang harusnya menurut saya itu masih menjadi PR kita bersama dan harus kita cari platformnya, solusinya, strateginya apa nih yang harus kita lakukan agar kesenjangan antara akses ya, inklusivitas, kesempatan, kan berarti kesempatannya nih yang beda gitu ya. Karena mungkin yang satu lebih daripada yang lain karena yang satu punya akses yang lebih baik atas segala hal daripada yang lain. Nah, saya kira Mbak tuh menyampaikan gagasan yang menurut saya harusnya itu bisa menjadi PR bagi kita untuk segera dicari solusinya. Dan menurut saya platform-platform kepemudaan itu harusnya bisa dijadikan sebagai salah satu solusi gitu. Jadi kayak sekarang tuh kan misalnya ada yang kemarin tuh ya saya juga diundang youth leader apa gitu ya, saya tuh lupa di sini yang di sekarang kan banyak beberapa platform kepemudaan. Menurut saya justru itu yang harus dikuatkan karena kalau sendiri-sendiri lemah Mbak. Kalau Mbak cuma sendiri punya mikir kayak gitu sendiri nggak berdaya sendiri. Tapi kalau bareng-bareng dalam satu platform punya semangat yang sama, menyuarakan itu pasti akan lebih kuat gaungannya. Kalau Mbak cuma sendiri kan gaungnya nggak terdengar kemana-mana. Tapi kalau menggaungkan itu supaya menjadi concern semua, menurut saya harus dilakukan, harus kritis melalui platform kepemudaan gitu. Kalau menurut saya sih itu ya Mbak, saya kira saya appreciate sekali pandangan Mbak dan justru ya kita harus kritis nih gitu. Kira-kira seperti itu. Karena ini ya dia dibuat oleh banyak negara gitu PBB. Nah misal Indonesia dia harus ditargetkan tahun 2030 dia harus punya target. Ketika target itu tidak tercapai, apakah misal ada sanksi semacam apa gitu yang cukup mengikat atau kuat? Enggak sih, biasanya kan kemudian itu menjadi semacam kesepakatan politis ya Mbak ya. Jadi memang kita ya pada akhirnya itu memang kayak kemarin kita jadi presidensial G20 di Bali itu kan juga sebenarnya kesepakatan politis ya. Jadi kalau ini lebih kepada kesepakatan politis saja, nanti implikasinya ke ini biasanya Mbak. Salah satu contoh ya, kalau misalnya berhasil atau tidak nanti itu kaitannya dengan misalnya salah satunya perdagangan karbon. Carbon trade ya, itu kan implikasinya ke situ. Nah cuma kita memang harus pinter-pinter nih bernegosiasi gitu ya. Tapi kan kalau carbon trade cuma SDGs 13 saja. Jadi misalnya kalau kita bisa menurunkan emisi sekian, nanti kita dapat apa nih dari, kan itu ada kebijakan ada kesepakatannya, ada regulasinya, kebijakan perdagangan karbon. Nanti arahnya biasanya ke yang seperti itu gitu. Dan biasanya setiap SDGs ada kebijakan kesepakatan multilateral antar banyak negara yang terkait dengan masing-masing aspek di SDGs gitu. Tapi kalau secara umum misalnya UN gitu, gelondongan gitu tidak ada, tapi lebih kepada per aspek tadi gitu, seperti itu. Cuma memang sayangnya kadang kita tidak terlalu cerdas untuk bernegosiasi ya dalam perdagangan karbon tersebut misalnya, atau dalam
kayak perdagangan kita dengan Cina lah gitu misalnya gitu ya. Kan harusnya pinter, itu kan kaitannya dengan yang industri tadi tuh yang SDGs berapa gitu kan, ada tuh kesepakatan gitu. Masing-masing biasanya punya cerita sendiri-sendiri. Kalau karbon itu kita punya hutan di mana-mana di Kalimantan dan sebagainya, harusnya kan kita dapat insentif lebih banyak nih untuk agar kita mau melindungi hutan kita. Nah, untuk supaya dapat insentif lebih banyak kan kita harus bernegosiasi. Nah, kemampuan negosiasi itu yang juga perlu kita tajamkan. Misalnya itu kementeriannya KLHK. Kalau contoh yang lain misalnya tadi perdagangan, aspek perdagangan dan industri. Kan kita harusnya cerdas nih untuk melakukan negosiasi gitu ya dengan Cina, dengan pemasok-pemasok barang-barang agar ya kita bisa menjaga produk kita sendiri laku di luar. Jangan sampai kita cuma jadi konsumen aja gitu kan. Sekarang kita jadi konsumen aja nih, barang dari mana-mana masuk ke kita punya barang sendiri jadi susah ngejualnya gitu. Itu kan akhirnya larinya ke kebijakan-kebijakan sektoral seperti itu gitu sebagai salah satu contoh. Biasanya energi nanti tadi Mbak cerita ada ceritanya lagi, tapi kira-kira gitu Mbak gambarannya lebih kepada negosiasi-negosiasi sektoral ya, bukan kesepakatan atau ukuran secara umum gitu untuk sanksi dan sebagainya gitu. Kira-kira begitu. Ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing sih nanti mudah-mudahan karena ini kan SDGs kan luas ya, jadi memang kalau ngomong satu persatu nanti bisa ngomongin negara gitu ya. Ngomongin negara. Kira-kira gitu. Ini kita sampai jam berapa ya Mas? Ini jam 11 tapi nambah 30 menit gak apa ya? Gak apa ya Mbak? Jam 12 Mas. Sekarang jam 12. Berarti sampai nggak apa-apa sampai setengah 1 Mbak. Apa-apa. Mundur juga. Nggak apa ya Mas. Ini Mas PWK tadi kemana ini nih? Ya. Ini kalau yang pada bagian selanjutnya ini hanya saya ingin menyampaikan beberapa pengayaan saja bagaimana sebenarnya kalau kaitannya dengan kepemudaan itu berhubungan dengan SDGs 4. Kalau tadi kan berhubungan dengan ketangguhan masyarakat, pembangunan kampung begitu ya. Kalau SDGs 4 ini perwujudan pendidikan yang berkualitas. Di sini ada beberapa yang ingin saya menjadi highlight ya. Saya nggak tahu Mbak dan Mas teman-teman di sini termasuk yang pro atau yang suka atau tidak suka dengan kebijakannya Pak Nadiem MBKM. Ada yang ikut MBKM enggak? Enggak. Mbak di sini enggak ada yang ikut MBKM. Ya, kalau enggak ada yang pro berarti. Iya, sebenarnya semangatnya bagus ya. Ini salah satu bagaimana mengajak mahasiswa itu supaya lebih terbuka. Tidak. Jadi kayak kelas kayak gini Mas, ini program ini harusnya bisa jadi MBKM. Enggak serius Mas, beneran. Ini kan berapa? 2 minggu ya? Oh malah 3 minggu, sama kakaknya 3 minggu. Harusnya ini bisa jadi MBKM. Jadi ketika Mbak ini masih kuliah atau Mas? Masih kuliah ya, kan masih kuliah ini berarti harusnya ini bisa dianggap sebagai bagian dari SKS perkuliahan gitu. Kenapa? Iya, itu kan salah satunya seperti itu ya, bahwa mahasiswa itu nggak hanya kuliah di kampus, mengikuti kelas dengan dosen, tapi juga punya pengalaman ke lapangan, bisa mendapatkan pengayaan di luar kan. Kalau di sini mungkin ketemu dengan banyak pemateri dari mana-mana dengan berbagai macam background gitu ya. Nah itu adalah salah satu upaya Pak Menteri sebenarnya yang dilakukan untuk perwujudan pendidikan yang berkualitas begitu. Nah untuk mengukur itu semua mungkin ini sekedar pengayaan materi saja. Ada indeks pembangunan pemuda Indonesia begitu. Jadi bagaimana sebenarnya kita bisa mengukur sejauh mana pemuda di Indonesia ini Mas dan Mbak teman-teman semua ini telah berkontribusi dalam proses pembangunan. Tadi yang disampaikan Mbak harusnya kita lebih punya suara, lebih punya
kontribusi dalam menyalurkan berbagai macam pemikiran. Sekedar informasi saja, kalau dalam pengukuran indeks pembangunan ini ada beberapa domain yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi sejauh mana pemuda itu terlibat dalam pendidikan. Saya cuma penasaran deh, Mas dan Mbak ini tahu nggak berapa persen kira-kira dari penduduk Indonesia, pemuda Indonesia yang melanjutkan pendidikannya dari pendidikan dasar menengah ke pendidikan tinggi? Yang dari lulus SMP, SMA lanjut ke pendidikan tinggi, entah itu D3, vokasi ataupun S1 akademi, kira-kira berapa persen? Bisa nebak nggak? Dari seluruh pemuda, jadi kan tadi ada kohort pemuda ya, usianya berapa tahun itu, berapa dari semua itu yang kira-kira melanjutkan pendidikannya ke pendidikan tinggi setelah lulus SMA? Berapa persen kira-kira? 27. Ada lagi yang lain mau nebak? Berarti berapa persen Mbak kira-kira? 40. Ada yang mau nebak satu lagi, Mas Pekalongan? 10% ya. Ya enggak. Tapi memang kurang dari 20%, Mbak. Jadi Mbak bisa bayangkan seluruh, kalau dilihat dari kohort pendidikan ini, saya juga kaget ya. Enggak usah jauh-jauh Indonesia, di Semarang aja tuh juga sedikit loh. Dari kelompok usia pemuda tadi ya, yang saya juga nggak menyangka. Jadi sebagian besar pencari kerja di kota seperti Semarang ini hanya lulusan SMP dan SMA. Apalagi di daerah yang mungkin bukan kota yang sebesar Semarang gitu. Makanya domain pendidikan tuh kira-kira arahnya seperti itu. Dan makanya kenapa bonus demografi tadi, kesenjangan tadi menjadi semakin nyata, Mbak. Karena di antara yang sama-sama lulusan kuliah aja persaingannya tinggi gitu ya enggak? Apalagi antara yang bisa lanjut ke kuliah dan yang enggak, itu kan makin jauh lagi kesenjangannya. Ya, gimana Mas? Penambahan kelas. Iya, tapi kan jumlah pemudanya juga tambah banyak, Mbak. Kan proporsinya, kan yang dilihat proporsinya. Jadi mungkin jumlahnya tambah banyak. Tapi kan jumlah jadi misalnya jumlah pemudanya kan gara-gara bonus demografi yang tadinya jadi dari 100 orang jadi 120 orang misalnya. Nah, yang masuk ke perguruan tinggi mungkin tadinya dari 120 hanya misalnya 10 orang, nambahnya paling hanya 11 atau 12 orang gitu. Jadi jumlahnya mungkin nambah, jumlah yang masuk ke perguruan tingginya itu nambah, tapi proporsinya itu nggak nambah gitu loh, karena nggak seimbang antara pertambahan yang jumlah pemuda dengan pertambahan yang mampu masuk ke pendidikan tinggi. Jadi Mas dan Mbak, teman-teman di sini kalau memang sekarang semua berstatus mahasiswa, yakinlah bahwa termasuk golongan yang beruntung di Indonesia ini gitu. Karena sebagian besar tuh ternyata tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi gitu. Nah ini saya kira persoalan ya di Indonesia ketika kita kaitkan dengan bonus demografi. Kemudian yang kedua, kesehatan dan kesejahteraan. Ini tadi sudah disinggung ya Mbak, stunting gitu ya. Terus bagaimana kesempatan untuk menempuh pendidikan itu kan juga berhubungan dengan kesejahteraan. Ilustrasi sederhananya tuh begini, ketika orang tua kita, sekarang kan situasinya sebagian besar angkatan kerja itu tingkat pendidikannya maksimal SMA, sebagian besar, misalnya yang dominan ya SMA. Ketika dia hanya lulus SMA, dia bekerja paling hanya sebagai buruh. Kalaupun ada yang seperti Bu Susi, Menteri Kelautan dulu kan mungkin 1 dari sekian puluh ribu ya, tapi secara umum kalau lulus SMA bekerja sebagai pegawai atau buruh.
sekarang tuh tingkat kelahiran, tahu nggak jumlah kelahiran di Indonesia itu berapa TFR-nya? Rata-rata keluarga itu punya berapa anak? 2-3 ya. Jadi ketika satu keluarga dia orang tuanya bekerja sebagai buruh punya anak 2-3 orang. Nah, ketika dia bekerja hanya sebagai buruh, apakah dia bisa membiayai ketiga anaknya itu sampai kepada pendidikan tinggi? Kalaupun dia pol-polnya rajin gitu, dia kerja rajin nabung, manajemen keuangan keluarganya baik, dia bisa membiayai mungkin hanya 1 anak dari 2 atau 3 anaknya. Sementara 2 anaknya lain mungkin dia akan menghasilkan generasi penerus yang mentoknya hanya lulusan SMA juga kalau dilihat secara pendidikan gitu. Nah, jadi ketika nah ini menjadi PR ya, bagaimana kesejahteraan itu juga bisa didorong agar atau pemerintah bisa mendorong satu sistem. Ya itu tadi, kalau tadi Mbak bilang buruh ya nanti dia akan menghasilkan generasi penerus yang akan bekerja sebagai buruh juga gitu. Dan itu lebih parah lagi kalau kita lihat di pedesaan yang kerja di sektor perkebunan gitu ya, bekerja jadi buruh karet, buruh teh gitu ya, generasi itu biasanya kan anak cucunya nanti dia akan bekerja sebagai buruh lagi begitu. Nah, hal kayak gitu yang kemudian menjadi ukuran ketika kita melihat mengukur indeks pembangunan pemuda di Indonesia. Ini juga menjadi repot kaitannya dengan lapangan dan kesempatan kerja. Karena kebanyakan pencari kerjanya adalah lulusan SMP atau SMA, pendidikan menengah, mau nggak mau pemerintah itu menyediakan lapangan pekerjaannya kan yang sesuai dengan ketersediaan tenaga kerjanya. Ketika ada lapangan pekerjaan yang lebih bagus, itu kemudian akhirnya sekarang kan udah globalisasi nih, persaingan kita dengan luar negeri. Akhirnya posisi-posisi yang tinggi, yang strategis jangan-jangan malah diisi oleh yang dari luar gitu. Kan masalahnya jadi lebih rumit lagi gitu ya, ketika kenyataannya kita harus bersaing dengan pekerja dari luar gitu, bukan hanya sesama kita orang Indonesia gitu. Kan sekarang sudah ini ya, sekarang kan sudah terbuka kan. Kayak sekarang kayak di tempat saya aja di Undip itu, tempat saya tuh udah jadi akreditasi internasional gitu. Kenapa? Supaya ketika mahasiswa saya lulus mau kerja di luar negeri itu udah langsung diakui karena sekolahnya itu terakreditasi internasional. Sekarang kan sudah mulai seperti itu. Karena sekarang pun bisa dicek ya di perusahaan itu mungkin saingannya kalau pada level-level tertentu yang tinggi itu enggak hanya dari teman kita sesama orang Indonesia saja, yang level-level ke atas itu juga jangan-jangan juga dari negara lain. Apalagi di Indonesia kita punya masalah bahasa kan. Kalau orang Malaysia, orang Filipina kan bahasa Inggrisnya pinter-pinter. Nah di kita hari-hari kan ngomongnya bahasa Indonesia, bahasa daerah gitu ya. Itu ini tapi sastranya sastra Indonesia ya Mas. Ini menarik ini. Nasionalis berarti. Saya harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar ini sama Mas. Nanti salah-salah ya Mas. Ya, itu kurang lebih ya. Ini juga tadi sudah saya sampaikan terkait dengan partisipasi dan terkait dengan gender ya dan diskriminasi. Saya kira sudah disampaikan tadi juga harusnya tidak ada diskriminasi lagi, harusnya kesenjangan itu bisa dihilangkan begitu ya. Ini ada beberapa data, nanti kalau sekiranya ada keingintahuan bisa dicek di situ begitu. Dan mungkin sebagai bagian dari informasi juga perlu diketahui bahwa sebenarnya di Indonesia sudah ada undang-undang kepemudaan ya dalam pembangunan pemuda. Bagaimana harapannya intinya itu idealnya tadi ya sebagai satu konsep kayaknya menarik gitu, tapi intinya bagaimana pemuda itu dapat berkontribusi semaksimal mungkin dalam pencapaian SDGs. Itu sudah ada aturannya dalam undang-undang kepemudaan. Bagaimana pelaksanaannya pada level implementasi, saya kira itu hal yang lain ya yang tadi akan menarik juga untuk kita diskusikan begitu. Jadi ada beberapa tantangan di sini ya.
menemukan cara-cara kreatif dan seterusnya. Ini silahkan nanti yang masih menjadi PR bagi kita semua gitu ya. Saya kira ini sudah masuk ke 3 slide terakhir ya, yang menurut saya highlight saya dari pertemuan kita pada hari ini. Selain yang tadi sudah kita diskusikan ya, bagaimana kita dapat mendorong pembangunan pada level komunitas, level kampung, bagaimana tadi sedikit saya menguraikan peran pemuda gitu ya, ada indeks pembangunan, fakta-fakta mengenai kepemudaan di Indonesia, bonus demografi dan sebagainya. Hal lain yang ingin saya sampaikan untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, yang pasti Indonesia masih menghadapi tantangan urbanisasi. Jadi sekedar informasi, tadi kan saya sudah menyampaikan kurang dari 20% itu yang bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Indonesia yang luas dari Sabang sampai Merauke, jumlah penduduknya berapa Mbak? 278 juta sensus penduduk 2020, 150 jutanya itu tinggal di Pulau Jawa. Ya, berarti sekitar 60 lebih. Itu enggak termasuk mungkin ada orang-orang dari luar Jawa yang ada enggak di sini yang aslinya luar Jawa? Yang kemudian tinggal di sini, mungkin ada teman kuliahnya yang dari mana gitu ya, itu enggak masuk di situ ya. Artinya bisa jadi orang yang tinggal di Jawa tuh lebih banyak lagi begitu. Padahal Jawa itu hanya, tahu nggak kira-kira Jawa luasnya berapa persen di sini, ada nggak? Nggak ada di sini. Kira-kira luas Pulau Jawa itu berapa persen dari total luas seluruh Indonesia, Mbak? 15 kalau menurut Masnya. Mas mau nebak Mas? Iya, nggak sampai 10. Jadi hanya sekitar 7%. Jadi bisa dibayangkan 60%, 70% ya kalau dihitung sama yang nggak tercatat itu ya. Itu penduduk Indonesia tuh tinggalnya di Jawa loh. Padahal Jawa itu nggak nyampe 10% Mas, betul. Hanya sekitar 7% dari total daratan Indonesia. Dan tenggelam. Ya kan? Yang tadi kan Pekalongan, Semarang. Jadi kalau Mbak Mas itu suatu saat pergi keluar Jawa itu suasananya sangat berbeda. Sepi gitu ya. Begitu nyebrang dari Merak ke Bakahuni, Lampung langsung beda. Di sana sepi, di Indonesia di mana-mana ketemu orang mungkin ya gitu. Kira-kira itu tantangannya. Artinya kesenjangan itu masih sangat besar dilihat dari berbagai perspektif gitu yang ingin perlu menjadi perhatian kita bersama. Tadi sudah disinggung ya Mbak, tantangan kaitannya dengan perubahan iklim. Saya kira itu perlu menjadi kesadaran kita semua gitu. Kemarin sudah ada COP ya, tadi sudah disampaikan Mbak di Mesir yang terakhir. Mau tidak mau kita harus menjadi tangguh untuk menghadapi gangguan perubahan iklim. Gangguan perubahan iklim itu enggak hanya dilihat dari lingkungan tapi juga dari sisi kesehatan dan sebagainya. Saya hanya ingin menggugah kesadaran teman-teman kita semua, ya kita harus peduli gitu ya dan memahami apa itu perubahan iklim dan apa kira-kira kontribusi terkecil yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak perubahan iklim gitu. Walaupun susah ya Mas, salah satunya tadi kemana-mana kita masih suka naik motor daripada jalan kaki gitu ya. Tapi ya minimal ada kesadaran untuk itu, saya kira itu sudah langkah maju yang perlu kita apresiasi bersama. Tantangan yang lain yang menurut saya penting juga ingin saya sampaikan di sini dan harapannya kontribusi pemuda itu bisa besar. Indonesia kan sekarang sedang punya ini ya, kerja gawe besar ya, pemindahan ibu kota negara, IKN. Ya. Di sini termasuk yang setuju atau enggak setuju nih? Enggak peduli, enggak setuju? Enggak peduli ya. Nah, ini sebenarnya menurut saya ini momentum ya, entah ini akan berhasil atau tidak gitu ya. Karena harapannya dengan pemindahan ibu kota tadi yang tantangan urbanisasi itu bisa bisa dikurangi gitu ya dengan pemindahan ibu kota negara.
Tapi memang itu tadi seperti yang Mas sampaikan gitu ya. Artinya bagaimana nih kita supaya bisa tergugah dan menggugah bahwa kita bisa mengambil peran atau mengambil manfaat dari situ gitu. Menurut saya hanya ingin mengangkat ini gitu sebagai satu isu saja, sebagai pengetahuan, informasi. Karena ke depan harapannya ini menjadi salah satu momentum penting untuk pembangunan Indonesia yang lebih baik gitu ya. Dengan harapan terjadi keseimbangan yang lebih merata gitu untuk pembangunan di Indonesia begitu. Gimana Mas? Siapa tahu Masnya nanti mau pindah ke kerja di IKN Mas. Hah? Oh udah pernah ke sana? Oh pernah di sana? Kenapa Mas? Mas saya aslinya dari sana? Oh Kalimantannya di? Oh di Sampit. Terus kesan Mas takutnya itu akan mempengaruhi. Tapi punya aset nggak? Jangan-jangan punya aset di sana. Iya. Ya. Nanti takutnya memperparah begitu ya. Harapannya sih tadi kalau sebagai satu konsep kan harapannya justru kehadiran IKN itu karena kan kotanya kan hanya kecil gitu ya, harapannya yang dapat mendorong reforestasi harapannya. Jadi apa yang tambang tadi direboisasi kembali, yang sawit itu tapi nah itu ya. Ya. Realisasinya tidak sesuai dengan ininya ya. Nah, saya kira justru ya Mas, menurut saya justru yang tadi saya sampaikan platform ya. Jadi platform kepemudaan yang kuat yang bisa menyuarakan dan mengawal itu justru yang harusnya menurut saya ya perlu dikuatkan gitu. Karena kalau enggak nanti ya artinya dalam tanda petik ya business as usualnya ya jalan terus gitu kan. Kalau nggak ada yang menyuarakan, tapi kalau menyuarakannya sendiri-sendiri kan nggak terdengar tadi gaungnya. Jadi saya kira suara-suara seperti Mas ini justru mudah-mudahan kayak media seperti Histeria ini gitu ya. Nanti kan Histeria juga berjejaring dengan kelompok-kelompok komunitas yang lain, itu bisa menjadi platform agar pembangunan di Indonesia tuh ada yang ini loh, maksudnya mengingatkan gitu loh, ada yang ngimbangin. Karena kalau enggak kan nanti yang di sana jalan kayak keenakan gitu ya, nggak ada ininya, nggak ada kritiknya gitu, yang kemudian kalau digaungkan saya kira hati-hati juga loh ini, soalnya kan mau tahun politik ya biasanya biasanya nanti jadi ini bukan komoditas tapi istilahnya ya, menjadi bahan politis juga gitu. Biasanya kan kalau di Indonesia seperti itu gitu. Ya. Mungkin kalau dari saya sih itu ya, ini beberapa highlight saja, ini hanya yang tantangan terakhir ini saya hanya ingin memancing ini saja buat diskusi atau pengetahuan untuk kita supaya lebih kritis lagi ke depannya. Kalau dari saya sih harapannya tetap pemuda itu menjadi ujung tombak pembangunan. Jadi harusnya kita bisa lebih bergaung, bisa lebih kritis, bisa lebih berkontribusi dalam proses pembangunan menuju pembangunan yang berkelanjutan ini.
Saya kira itu, silahkan kalau mungkin masih ada yang mau kita diskusikan. Visi misi apa Mas? Gimana Mbak? Mas sudah? Oh ya, silakan Mbak. Ya, saya Alda Bu, saya izin tanya. Tadi kan Ibu menyinggung soal platform pemuda gitu ya untuk menghadapi ini. Nah, tapi yang dirasakan saat ini ya Bu, sepertinya platform-platform pemuda ini akses untuk ke apa ya, menuju ke platform-platform tersebut atau mungkin platform pemudanya sendiri seperti terhalang gitu dengan kebijakan-kebijakan terutama di bidang pendidikan dari pemerintah tadi, kayak misalnya kampus mengajar gitu. Pemuda-pemuda yang baru masuk kuliah itu kan usia-usia mencari jati diri ya. Nah kalau misalnya gimana Bang? Nah, apa namanya, platform-platform pemuda ya sebutlah misalnya komunitas atau organisasi gitu yang di luar dari kebijakan pemerintah gitu kan, itu seperti terhalang gitu loh Bu. Jadi pemerintah memberikan program yang akhirnya membuat pemuda menjadi lebih pragmatis kan, nilai sudah aman, dapat uang pesangon juga gitu kan, akhirnya nalar kritis pemuda jadi terbungkam gitu kan, yang harusnya pemuda bisa diasah di organisasi atau komunitas itu jadi terbungkam dengan kebijakan itu. Nah itu terus bagaimana kemudian platform-platform ini bisa bersuara, bisa kemudian mencuat di permukaan kalau udah ditimbun dengan program-program seperti itu Bu. Itu sih Bu pertanyaan saya. Iya, memang ini pandangan saya ya Mbak. Saya kira tadi pandangan yang menarik dan sangat baik gitu. Kalau menurut saya sih dimanapun, di negara manapun tetap kita harus jalan dengan dua arah sih. Jadi istilahnya tuh dua pathways ya, dua jalan. Artinya pasti ada jalan apa namanya yang sifatnya normatif, artinya kan pasti pemerintah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dan perannya dan sebagainya, dia pasti kan punya program-program yang mengharuskan atau mengharapkan keterlibatan pemuda di dalamnya. Itu istilahnya jalur kanan lah anggapnya gitu, atau jalur normatif gitu ya. Dan saya kira itu bagian yang memang menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah juga. Tetapi kita tetap punya jalur lain, jalur kiri nih, jalur yang memang apa namanya platform yang memang mungkin diinisiasi dan dimotori oleh yang di luar, yang kan sekarang kan istilah pentahelix pembangunan ya, jadi semuanya kan harus bergerak nih. Nah jalur masing-masing itu harusnya bergerak gitu. Jadi pemerintah menurut saya ya wajar saja dia bergerak, dia punya program, tapi harusnya platform yang lain yang sifatnya non kepemerintahan begitu ya juga, misalnya seperti jalur dari komunitas gitu ya. Saya selain Histeria kan saya kira banyak ya komunitas-komunitas lain yang menurut saya juga punya apa concern dan punya pandangan kritis yang sama, itu harusnya jalan. Jadi memang menurut saya nggak apa-apa Mbak. Ini menurut saya ya. Jadi ya semua jalan gitu loh, dari banyak cara gitu ya. Jalur kanan, jalur tengah, jalur kiri gitu. Ada yang diinisiasi oleh pemerintah mungkin, ada yang diinisiasi oleh komunitas, ada yang diinisiasi oleh lembaga global, donor gitu, misalnya UN Youth atau apa gitu ya. Justru itu dinamikanya. Nah masing-masing bagaimana kita kemudian bisa saling mengkritisi, bisa saling mengawal gitu. Jadi itu bagian dari ini sih kalau menurut saya, part of the game gitu ya, bagian dari ya. Tinggal bagaimana kita ya ini memainkan peran itu dengan sebaik-baiknya gitu. Cuma tadi memang catatannya agar kesempatan ya, aksesnya dan ruang untuk berpartisipasinya tuh harusnya sama dan diciptakan gitu. Yang nggak boleh, ini yang saya perlu sampaikan juga, yang nggak boleh kemudian pemerintah tuh menghambat. Itu yang nggak boleh gitu ya. Jadi dia punya program kemudian dia menghambat ide. Kan kalau demokrasi kan semuanya harus
punya kesempatan dan punya ruang untuk berpendapat, untuk mengembangkan ide dan sebagainya. Nah, yang nggak boleh itu menghambat itu. Tapi kalau kemudian banyak jalan, saya kira itu bagian dari permainan, Mbak, gitu. Ya, kira-kira begitu sih, Mbak. Kalau respon saya ya, tapi saya kira yang Mbak sampaikan itu tetap masih menjadi tantangan ya buat kita semua. Saya juga bukan orang, buat saya tuh, saya dari akademisi ya, buat saya tuh MBKM itu memusingkan karena kan idenya bagus, tapi pada tataran selalu ya masalah kita gitu ya, bagaimana kita menuangkan dari ide ke implementasi itu yang memang masih PR-nya orang Indonesia, atau nggak tahu orang di luar negeri juga punya persoalan yang sama atau enggak, tapi di kita saya kira itu masih kita hadapi. Mungkin gitu ya Mbak, mudah-mudahan dapat memperkaya inilah wacana dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kelanjutan. Mungkin gitu Mas Pupung ya. Sudah ya, nanti jam 1 soalnya lanjut lagi ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Ilmunya sangat banyak, terutama ya ini beda dengan yang disampaikan Bu Mila. Kalau Bu Mila lebih banyak soal perencanaan partisipatif, kalau ini lebih SDGs dan kaitannya dengan anak-anak muda, jadi lebih ada gambaran sih nanti mau ngapain gitu. Gitu, mungkin ada yang disampaikan sebelum saya tutup, Bu. Ya, saya pastinya terima kasih nih sama Histeria yang sudah mengundang, dan menurut saya keren sekali Histeria bisa punya inisiatif seperti ini dan terus mudah-mudahan terus berlanjut. Amin. Saya senang walaupun sekarang yang datang hanya sepersekian dari 27. Yeah. Mudah-mudahan nggak benar-benar mereteli ya. Yeah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi cara pendekatan yang nggak apa-apa Mbak, sedikit-sedikit tapi kita bisa terus berkontribusi. Mohon maaf mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf tadi terlambat datangnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin begitu Mas Pupung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Wiwi atas materinya. Teman-teman, habis ini kita rehat sejenak, terus nanti kita balik lagi jam 1 dengan materi kebencanaan. Mbak Eka Hadriana. Ya. Ya. Oke, sesi 1 ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.